Pemirsa, di saat cicilan rumah pertama belum lunas, barangkali ada yang terpikir untuk memiliki rumah kedua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Langsung saja ini Pak Putut, cicilan rumah pertama belum lunas, tapi banyak yang masih barangkali menginginkan rumah kedua. Sebetulnya biasanya apa yang menjadi alasan mereka? Jadi kalau lihat alasan banyak sekali gitu, karena pertama mungkin ya nggak bisa dipungkiri properti atau rumah itu merupakan alternatif investasi yang paling dikenal masyarakat Indonesia. Jadi otomatis kalau udah satu punya, ingin punya yang berikut ada. Kedua juga mungkin di sini adalah kemudahan-kemudahan bantuan atau istilahnya ada pinjaman-pinjaman untuk pembelian rumah. Itu juga memungkinkan orang perorangan untuk mempunyai atau memiliki rumah, baik itu pertama, kedua maupun berikutnya. Karena agak sulit kita yang biasa, orang-orang biasa bekerja itu istilahnya beli rumah sekaligus. Itu biasanya kan nyicil. Nah ini yang mungkin harus disiapin sama orang adalah bagaimana menyiapkan kemampuan supaya bisa memiliki rumah tadi. Jadi meskipun cicilan rumah pertamanya belum lunas, itu masih boleh ya membeli rumah Pak? Nah, rumah kedua, ketiganya itu. Oke, jadi sebetulnya balik lagi di sini ya, kita sebagai istilahnya orang yang ingin membeli rumah tadi itu harus melihat lagi kemampuan keuangan masing-masing orang berbeda-beda. Rule of thumb-nya atau yang harus dilakukan pertama adalah punya nggak misalnya dana untuk uang muka pembelian rumah tersebut. Nah, itu harus disiapin dulu gitu loh. Bagaimana menyiapkan dana pembelian rumah. Kedua, kalau udah kayak gitu biasanya kalau nggak bisa langsung beli semuanya cash, otomatis minjam. Nah, kalau begitu minjam itu juga harus dipikirin, pasti ada cicilannya, biaya bunga dan segala macam. Nah, yang perlu dilihat sebagai calon pembeli adalah total dari semua pengeluaran atau hutang kita itu sebaiknya tidak lebih dari 30% jumlah pengeluaran kita bulanan. Karena apa? Semakin besar porsi hutang tadi, yang ditakutin nanti adalah kita bekerja untuk hutang, bukan menghidupi yang lain. Nah ini yang perlu disiasati oleh investor. Oke, jika memang kebutuhan akan rumah kedua ini sudah sangat mendesak Pak Putut, barangkali ada anggota tambahan keluarga baru, ataupun barangkali ingin lebih dekat ke kantor, namun juga cicilan rumah pertama belum lunas, kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Jadi kalau udah kayak gitu, lihat lagi lihat komposisi pengeluaran kita, mana yang kita bisa istilahnya hemat atau kita kurangi pengeluarannya. Pertama yang mungkin bisa dikurangi adalah beban-beban bunga gitu. Itu bisa dikurangin karena dengan kita mengurangi beban bunga itu yang tersisa semakin banyak gitu. Kedua, pos-pos lain yang tidak begitu perlu, misalnya seperti gaya hidup gitu ya, hidup lebih berhemat, itu memberikan kemungkinan kita untuk menyisihkan lebih banyak lagi untuk nanti digunakan untuk pembayaran cicilan tadi. Kemudian juga kita lihat, jadi aset atau properti yang kita miliki juga kita harus maksimalkan kegunaannya. Jadi kalau kita punya rumah dua kan nggak mungkin dua-duanya dipakai pada saat yang bersamaan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan properti yang tidak digunakan misalnya untuk disewakan. Nah, seperti itu supaya ada income tambahan yang nanti tujuannya untuk mengurangi beban pembayaran hutang tadi. Oke, tadi kan Pak Putut katakan bahwa kita memang harus menyiapkan DP untuk rumah kedua, ketiga, terlebih DP untuk rumah kedua, ketiga biasanya lebih besar lagi ya Pak ya. Bagaimana kita cara mempersiapkan DP tersebut? Investasinya harus kita cermat betul-betul ya Pak ya? Jadi lebih optimal. Jadi pertama kali yang kita harus mentalnya adalah setiap kali ada penambahan uang, itu juga harus dialokasi untuk DP lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, itu juga jangan boros. Kita lebih hemat dalam gaya hidup supaya yang disisihkan juga semakin banyak. Yang ketiga itu adalah uang yang kita bisa sisihkan itu juga jangan ditaruh di tempat atau instrumen yang menghasilkan return yang kecil. Nah ini yang bisa juga dialokasikan ke tempat-tempat investasi yang bisa memberikan return lebih tinggi supaya tingkat pengembaliannya bisa lebih cepat dan juga hasilnya lebih besar sehingga DP yang terkumpul itu juga semakin banyak. Selama ini yang mungkin sudah kita kenal sama-sama bisa menggunakan yang namanya reksadana sebagai tempat sementara untuk penempatan DP untuk uang muka tadi seperti itu. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh